Pelukan hangat. Lokasi, sebuah rumah Victoria tua di Portland, Oregon. Maya Hill memiliki profesi yang unik. Dia adalah seorang penggenggam profesional, dikenal karena kehadirannya yang menghibur dan kemampuannya membantu orang sembuh secara emosional melalui sentuhan. Dia mencintai pekerjaannya, namun hidup pribadinya terasa kosong seperti sepatu tua. Maya telah mencari seseorang yang istimewa, tetapi hubungan romantis selalu menjauh darinya. Di sisi lain, Harper Lane adalah seorang arsitek yang sangat fokus pada karirnya, lebih berkepentingan pada pekerjaannya daripada kehidupan cinta yang menyerupai. Dia membangun dinding di sekeliling hatinya, dengan aspirasi yang menjulang lebih tinggi daripada gedung pencakar langit tertinggi. Pikiran untuk berbagi ruangnya, atau hatinya, dengan siapapun terasa konyol. Namun takdir memiliki kejutan untuk keduanya. Ketika Bibi Harper yang telah meninggal, yang tidak pernah dia ajak bicara selama beberapa dekade, meninggal, dia menemukan kejutan yang tidak terduga dalam wasiat. Dia telah ikut mewarisi sebuah rumah Victoria kuno berusia ratusan tahun dengan seorang asing, Maya. Syaratnya? Mereka harus tinggal bersama selama 100 hari sebelum mereka dapat mengklaim bagian mereka. Harper merasa risih dengan ide berbagi ruangnya dengan orang lain, apalagi dengan seorang penggenggam, tetapi ketika bertemu Maya, prasangka-prasangkanya dengan cepat ditantang. Dengan kepribadian unik yang menggabungkan kehangatan dan humor dengan mulus, serta melalui persaingan bermain-main tentang selimut nyaman dan sebuah pertempuran bantal yang dipicu oleh adik perempuan Harper yang penuh semangat, dinding es yang mengelilingi hati Harper mulai mencair. Bisakah mereka berdua belajar bahwa terkadang, cinta hanya berjarak satu pelukan hangat saja? Ketika Maya memasuki mansion, aroma kayu tua dan lavender memenuhi inderanya. Dia mengagumi anak tangga berornamen ketika pandangannya jatuh pada sosok yang menarik yang tenggelam dalam pekerjaan di meja kayu ek besar. "Hai, Wem, apakah kamu Harper?" tanya Maya, memberikan senyuman yang agak ragu. Harper menatap ke atas, ekspresinya netral. Dia mengenakan celana tajam dan blazer hitam yang tampak siap untuk bisnis, bukan seseorang yang menjalani kehidupan santai. Dengan ikal merah coklat yang terurai di bahunya, dia melihat Maya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidakpedulian. "Ya, itu saya," balas Harper, nada suaranya datar. Maya mengulurkan tangannya, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. "Saya Maya Hill. Jika kamu bertanya-tanya, saya adalah separuh dari pengaturan ini." Mata Harper menyempit saat dia berjabat tangan dengan Maya dengan kekuatan yang kuat. "Bagus. Sangat bagus," dia bergumam, hampir tidak terdengar. Dia melepaskan tangan Maya seolah-olah itu terbakar, meraih kaleng kopi sebagai gantinya. "Wem, saya benar-benar minta maaf tentang bibi kamu." Maya berusaha, mencoba mengurangi ketegangan yang canggung. Dia membiarkan pandangannya berkelana di sekeliling ruangan, mengagumi plafon yang tinggi dan cetakan mahkota yang rumit. Harper hanya mengangkat bahu. "Kami tidak dekat. Hanya ingin menyelesaikan ini." Maya merasakan respons yang acuh tak acuh itu. Apakah dia benar-benar akan terjebak hidup dengan seseorang yang sedingin itu? Udara terasa lebih berat saat ketegangan meningkat. "Dengarkan, saya mengerti ini adalah situasi yang tidak biasa, tetapi saya pikir kita bisa membuatnya berhasil," kata Maya, berusaha memberikan semangat dalam suaranya. "Kita lihat saja," balas Harper, tidak menggandengkan pandangannya dari catatannya. "Tempat ini adalah bencana renovasi. Kita bisa bekerja terpisah jika kamu hanya butuh ruang untuk berpelukan. Sebetulnya, tempat ini bisa sangat cocok untuk klien saya," Maya menanggapi, menunjukkan ruang nyaman yang dipenuhi sofa empuk. "Ini adalah suasana yang sempurna untuk terapi berpelukan yang berkualitas." "Terapis pelukan?" Harper mengulang, mengangkat alisnya. "Apa itu?" Maya tertawa pelan, percikan percaya diri menyala dalam dirinya.
Itu tentang penyembuhan melalui sentuhan, memberikan kenyamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berhubungan. Itu benar-benar ada, sungguh. Harper menyilangkan tangannya, senyuman kecil mengancam untuk menghancurkan wajah tegangnya. Tidak yakin saya percaya itu. Sentuhan terlalu dilebih-lebihkan. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum Harper mengalihkan pandangannya. Daya tarik yang menggugah hati terasa anehnya menggembirakan, dan untuk pertama kalinya, Harper merasakan secercah rasa ingin tahu. Baiklah, fine. Tapi jika saya harus berbagi ruang ini dengan kamu, kita perlu aturan rumah. Tidak ada selimut berantakan di mana-mana. Dan jika kamu mengacaukan kopiku, semua taruhan akan ditutup, kata Harper, ujung bibirnya sedikit melengkung. Kesepakatan, jawab Maya, senyumnya tulus. Untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang nyata tumbuh, membangkitkan harapan di udara. Ketika hari-hari berubah menjadi minggu, Harper mendapati pandangannya yang kaku melunak di bawah kebaikan dan sifat ceria Maya. Pertarungan bantal singkat membawa pada tawa bersama, dan momen-momen kerentanan muncul di tengah tawa dan obrolan larut malam. Kemampuan Maya untuk menembus pertahanan Harper yang kuat namun lembut membuat Harper mempertanyakan segala sesuatu yang dia anggap sebagai cinta dan koneksi. Saat perselisihan yang nyaman berubah menjadi momen-momen lembut, Harper menyadari bahwa kehangatan yang dia hindari mungkin saja adalah apa yang diinginkan jiwanya. Apakah Harper akan menerima kasih sayang yang tak terduga yang berkembang di antara mereka, atau apakah dia akan mundur kembali ke dalam kesendirian tembok yang telah dia bangun dengan hati-hati? Terkadang, kebahagiaan hanya berjarak satu pelukan hangat, jika saja dia mau membiarkan dirinya melangkah. Ketika matahari terbenam lebih rendah di langit, memancarkan nuansa emas hangat melalui jendela kaca patri rumah Victoria, Maya meletakkan cangkir kopinya dan berbalik menuju Harper, yang tergeletak di sofa, meninjau cetak biru untuk proyek yang akan datang. "Hei, saya punya ide," kata Maya, suaranya bersemangat. "Mari kita istirahat. Ada festival yang sedang berlangsung di taman di belakang rumah kita malam ini. Itu adalah pasar petani kecil dan pameran seni, dan saya rasa itu bisa menyenangkan." Harper menatap dari kertasnya, skeptisisme terlukis di wajahnya. "Maksudmu pergi keluar di antara orang-orang? Kerumunan seperti itu biasanya adalah mimpi buruk." "Cuma sebentar," Maya mendesak, matanya bersinar antusias. "Kita bisa ambil beberapa barang, dengarkan musik live, dan mungkin bahkan bertemu dengan beberapa tetangga kita. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk menjalin kedekatan dan mengurangi stres tinggal bersama." Kata-katanya menggantung di udara, dan Maya merasakan pertarungan internal yang berlangsung dalam diri Harper. Sebagai kejutan baginya, bibir arsitek itu melengkung saat dia mempertimbangkan tawaran itu. Setelah jeda ragu, dia akhirnya relaks. "Baik, tapi hanya selama 1 jam. Saya punya banyak pekerjaan untuk dilakukan." "Bagus." Maya berseri-seri, tidak bisa menahan keceriaannya saat dia berdiri dan menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Ketika dia muncul, mengenakan gaun bunga yang menyentuh di atas lututnya, Maya merasa terangkat. Harper, di sisi lain, tetap mengenakan pakaian hitam yang ketat, entah bagaimana terlihat cik dan sama sekali tidak dapat dihampiri. Apakah sulit untuk mengenakan sesuatu yang lebih berwarna? Maya menggoda, memberi dorongan lembut pada bahu Harper. Harper melirik, bibirnya sedikit melengkung. "Saya tidak di sini untuk membuat pernyataan mode. Mari kita pergi saja." Saat mereka berjalan-jalan di taman, Maya menunjuk kesukaan pada stan yang penuh dengan pengrajin lokal dan hasil petani segar. Udara dipenuhi dengan aroma makanan panggang, bunga, dan hidangan lezat. Lampu-lampu berwarna-warni menggantung di atas stan berkelap-kelip di bawah langit senja, menambah suasana meriah. Ekspresi Harper melembut saat dia mengamati kegembiraan yang jelas pada Maya.
Itu mengingatkannya pada hari-hari yang penuh kebebasan sebelum dia terjebak dalam pekerjaan dan rutinitas yang kaku. Baiklah, biarkan saya mencoba pendekatan, terapi pelukan, yang kamu katakan, Harper berkata, tersenyum saat dia melihat sepasang yang berbagi stan penuh dengan bantal dan selimut. Kamu lari ke sana dan lihat apa yang tampak enak, dan saya akan menyusul. Maya tertawa, tahu Harper sedang mencoba memperluas zona nyamannya. Tentu. Saya akan membawakanmu sesuatu yang luar biasa, dia memanggil, berlari menuju stan yang menunjukkan lilin-lilin buatan tangan. Setelah beberapa menit berselancar, Maya kembali, mengangkat lilin yang menangkap esensi dari lavender dan vanila. Ini. Apa yang kamu pikirkan? Harper mengangkat alisnya, berpura-pura skeptis. Kamu pikir saya akan membakar itu di rumah kita? Mengapa tidak? Itu akan membuat tempat ini berbau fantastis. Maya membalas. Harper tidak bisa menahan senyum saat dia akhirnya menunda. Baiklah, saya akan memikirkannya. Tetapi pertama-tama, mari kita coba truk makanan di sana. Saya melihat ada taco. Saat mereka berbagi piring taco dan beberapa tawa berat tentang topping konyol yang mereka pilih, es antara mereka mulai mencair, mengungkapkan sebuah persahabatan yang sedang tumbuh dengan prospek menjadi sesuatu yang lebih dalam. Apakah kamu selalu tersenyum seperti ini? Harper bertanya tiba-tiba, ekspresinya melunak saat dia menatap Maya. Kamu seperti sinar matahari, tahu tidak? Hati Maya berdebar mendengar pujian itu, dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tersipu. Hanya ketika saya tidak harus berurusan dengan arsitek yang serius. Vibe kamu yang menular. Setelah jeda yang panjang, Harper bersandar, matanya menyapu kerumunan, menyembunyikan ketidakpastian yang tiba-tiba muncul di dadanya. Maksud saya, bisa kamu menyalahkan saya karena bersikap serius? Hidup telah mengajarkan saya cara keras bahwa emosi membuat segalanya rumit. Maya mengangguk, merasakan momen kerentanan. Saya mengerti itu. Saya juga memiliki bagian saya dari kesulitan. Tetapi bagaimana jika mengizinkan diri kamu merasakan, mengizinkan orang lain masuk, dapat membuka pintu yang tidak pernah kamu ketahui? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Harper menjawab, suaranya dipenuhi keraguan-raguan, tetapi Maya dapat melihat kilauan rasa ingin tahu di matanya. Sebelum Maya bisa memberikan respons, melodi ceria mengalun di udara, membuat beberapa peserta festival bergerak menuju panggung kecil tidak jauh dari sana. Dalam sebuah momen keberanian yang spontan, Maya menggenggam tangan Harper dan menariknya ke arah musik. Ayo menari bersamaku, dia berseru, tertawa saat mereka melangkah masuk ke dalam ritme. Harper ragu, tetapi energi Maya yang menular menariknya ke dalam. Mereka mulai goyang dengan canggung pada awalnya, sikap tajam Harper perlahan-lahan melebur saat Maya berputar-putar di sekelilingnya dengan anggun yang ceria. Dan tepat seperti itu, semua hambatan mulai runtuh. Saat lagu berkembang, Maya mendekat, mendesak Harper untuk bebas. Tiba-tiba, Harper mendapati dirinya tertawa lepas, bergerak mengikuti irama, melepaskan semua penahanannya. Dalam momen itu, dunia di sekitar mereka menghilang, hanya ada musik, tawa, dan sebuah koneksi yang berkembang di tengah festival. Setelah itu, mereka terengah-engah dan tersenyum, terpeleset menjauh dari lantai dansa. Hati Maya berdebar bukan hanya karena kegembiraan saat itu, tetapi juga karena kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Lihat, itu tidak begitu buruk, kan? Harper menutupi kegembiraannya dengan senyum sarkastik. Mungkin lain kali kamu bisa memilih sesuatu yang kurang memalukan, jawabnya, tetapi kegembiraan dalam suaranya tak dapat disangkal. Saat mereka mulai berjalan kembali ke rumah, Maya berhenti sejenak dan berbalik kepada Harper. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah datang malam ini. Saya sangat menikmatinya. Cahaya malam menerangi wajah Harper,
memberikan cahaya menyerupai halo pada ikal coklat kemerahan. Yah, mungkin saya tidak sepenuhnya menolak ide bersenang-senang sesekali. Dalam momen itu, saat keduanya saling menatap, Maya merasakan ada sesuatu yang telah bergeser di antara mereka, sebuah koneksi yang lebih mendalam daripada senda gurau teman, sebuah ikatan kehangatan yang menghubungkan kehidupan mereka. Apakah itu cinta? Bisakah itu menjadi sesuatu yang lebih? Tetapi sebelum dia bisa merenungkan pikiran itu, Harper memecahkan suasana dengan berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Perisai semakin membangun kembali di sekeliling hatinya. Namun, Maya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang indah. Mungkin dengan sedikit lebih banyak waktu, lebih banyak tawa yang dibagikan, dan momen-momen tak terduga, mereka akan menemukan diri mereka melintasi ke dalam ranah cinta. Dengan harapan yang bersinar terang, Maya dengan lembut berkata, "Selamat malam, Harper." "Selamat malam, Maya," balas Harper. Suaranya terdengar kurang terjaga. Ketika dia menaiki tangga, ada sesuatu yang tergerak di udara, janji momen-momen menakjubkan di depan, dan mungkin cinta yang perlahan berkembang, seperti langit berbintang di atas mereka. Larut malam itu, saat Maya bersiap tidur di kamarnya, dia memutar ulang setiap momen malam itu dalam pikirannya, tawa, menari, taco yang dibagikan. Setiap kenangan mengantar senyuman di wajahnya, tetapi di bawah kebahagiaan itu ada pertanyaan yang tersisa. Apakah dia benar-benar bisa menembus ketulusan hati Harper yang keras? Menatap keluar dari jendela ke bintang-bintang berkelap-kelip, Maya merasakan ketenangan, tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk merawat ikatan yang semakin besar. Dia bertekad untuk menunjukkan pada Harper bahwa kerentanan bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Hari-hari selanjutnya berlangsung seperti mimpi. Maya mengusulkan perjalanan spontan, dari pendakian hutan yang membuat mereka tertawa tanpa henti, hingga malam film yang nyaman dibalut selimut di sofa. Setiap pengalaman yang dibagikan membawa mereka lebih dekat, perlahan mencairkan sikap dingin Harper. Suatu malam, setelah mereka duduk di sofa setelah menonton film yang sangat lucu, Maya mengumpulkan keberanian untuk memecahkan ketegangan yang telah terbangun antara mereka. "Harper," dia mulai, suaranya lembut namun tegas. "Saya tahu kamu membawa banyak luka dari masa lalu, dan saya bisa melihat betapa sulitnya untukmu mengizinkan seseorang masuk. Tapi saya ingin kamu tahu saya di sini. Saya peduli padamu, dan saya ingin kita menjelajahi apa ini, apapun itu yang berarti." Mata Harper berkilau dengan kejutan dan ketidakpastian. Untuk sejenak, dia terdiam, sedang mencari tatapan Maya. "Kamu tidak mengerti," katanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. "Mengizinkan seseorang masuk berarti mempertaruhkan patah hati. Itu menyakitkan, dan saya sudah melewatinya." Maya mendekat, mengambil tangan Harper dalam genggamannya. "Saya mengerti. Saya juga sudah melalui banyak rasa sakit. Tapi saya juga tahu bahwa beberapa risiko layak untuk diambil. Jika kita tetap berada di belakang dinding kita selamanya, kita mungkin akan melewatkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang nyata." Harper menelan dengan susah payah. Pertahanannya perlahan runtuh dalam kehangatan ketulusan Maya. "Tapi saya tidak baik dalam hal ini, dalam hal menjadi rentan." "Kamu tidak perlu sempurna untuk memulai," jawab Maya. Nada suaranya mendorong namun lembut. "Mari kita ambil langkah kecil. Cukup jadilah dirimu sendiri, dan biarkan saya masuk sedikit demi sedikit. Tidak ada tekanan." Setelah jeda yang panjang, Harper akhirnya mengangguk. Tatapannya beralih ke tangan Maya yang masih menggenggamnya. "Saya ingin itu." Hati Maya melonjak saat dia merasakan napas harapan masuk ke dalam udara antara mereka. Hari-hari menjadi minggu, dan kebaikan serta tawa mereka mengelilingi mereka seperti pelukan lembut. Mereka menjelajahi kafe-kafe unik di Portland, berjalan-jalan di taman yang rimbun,
dan tertawa larut malam saat bermain board game dan berbagi impian. Namun, ada pula bobot dalam momen-momen itu, saling memahami bahwa sesuatu yang lebih sedang menghangat di bawah permukaan. Saat mereka bersantai bersama di satu malam yang tenang, Harper berbalik ke Maya, ekspresinya serius. "Saya ingin mencoba," katanya, memecah keheningan. "Saya ingin mencoba jujur dengan kamu, dan dengan diri saya sendiri." "Tentang apa?" tanya Maya. Hatinya berdetak kencang saat dia merasakan ke arah mana ini bergerak. Harper menarik napas dalam-dalam, matanya tetap fokus. "Perasaan saya. Saya telah tumbuh untuk sangat peduli pada kamu, dan itu membuat saya takut." Hati Maya hangat saat mendengar itu. "Itu adalah ketakutan yang baik, saya jamin," dia meyakinkan dengan lembut. "Benarkah?" Harper bertanya, kerentanan merusak pelindung dirinya saat dia mencari mata Maya. "Bagaimana jika semuanya tidak berjalan baik?" "Jika tidak, kami akan saling mendukung, apapun yang terjadi," jawab Maya dengan tulus. "Kamu tidak akan tahu jika tidak melompat, kan?" Ada keheningan, dan dalam cahaya redup sebuah lilin, mereka berdua menyadari bahwa mereka berada di titik penting dalam keterhubungan yang berkembang antara mereka. Sebelum salah satu dari mereka bisa mundur, Maya mendekat dan dengan lembut menyentuh bibirnya pada bibir Harper. Ini lembut dan ragu-ragu tetapi penuh harapan, sentuhan listrik antara mereka menyalakan percikan. Harper sedikit menarik diri, bertemu tatapan penuh harapan dari Maya. "Wow!" Maya tertawa canggung. "Wow baik atau wow buruk?" "Berharap itu memang wow baik." Harper tersenyum, kehangatan tulus menerangi fitur wajahnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang, dibawa oleh kombinasi kasih sayang, tawa, dan pengungkapan bersama tentang impian serta ketakutan. Mereka menavigasi masa lalu liabilitas pada masing-masing, menyambut setiap hari baru dengan semangat dan kehangatan. Saat mereka merayakan akhir 92 hari mereka sebagai penghuni bersama, mereka juga menyadari permulaan dari babak baru. Berdiri di teras rumah Victoria, saat senja melukis langit, Maya berbalik kepada Harper, senyum menghiasi bibirnya. "Jadi, apa sekarang? Apakah kita masih akan berbagi rumah ini?" Harper tertawa pelan, menyisir sebahagian rambutnya. "Hanya jika saya bisa menyembunyikan persediaan kopi saya dari kamu." "Kesepakatan." Maya tertawa, hati penuh kebahagiaan. "Dan mungkin kita bisa mencoba untuk lebih santai satu sama lain. Maksud saya, kita lebih dari sekadar teman sekamar sekarang, kan?" Harper menambahkan, ada kilau mengundang dalam matanya. "Pasti," balas Maya, sedikit malu tetapi dipenuhi dengan harapan. Harper melangkah lebih dekat dan menggenggam tangan Maya dengan erat, sebuah kesepakatan yang tidak terucapkan melewati di antara mereka. Keduanya tahu perjalanan ke depan akan memiliki tantangan, tetapi bersama, mereka merasa siap untuk menyambut apapun yang datang kepada mereka. Di bawah bintang-bintang berkilauan, mereka bersandar pada satu sama lain, hati mereka selaras, siap untuk menjelajahi kemungkinan cinta yang indah, dan untuk menemukan bahwa terkadang, kehangatan tanpa syarat hanya berjarak satu sentuhan. Dan dengan itu, mereka berbagi ciuman lain, menandai romansa yang sedang berkembang saat langit berkilau di atas, mengantar awal petualangan bersama, tangan di tangan.